Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Serdian Dwi Chandra, NPM 20.0101.0001, Wahyu Aditya, NPM 20.0006, Linda Diana Nafsi, NPM 20.0023, Ardelia Dinda Ivana, 20.0032, Suhanda Ayu Ningrum, 20.0039, dan Alzi Ramadhanu, 22 PMM 0002. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai laporan bisnis dan proposal. Untuk yang pertama, next. Untuk yang pertama adalah pengertian laporan bisnis. Untuk pengertian laporan bisnis ini ada dua. Yang pertama, menurut Herta A. Murphy dan Herbert W. dalam bukunya Effective Business Communication, memberikan definisi tentang laporan bisnis sebagai laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Yang kedua ada menurut Himstreet dan Bhatti dalam buku Business Communication, mendefinisikan laporan bisnis sebagai suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun, teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Yang selanjutnya, tujuan proposal bisnis untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan berlaku bagi perusahaan. Yang keempat, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik dalam keperluan internal maupun eksternal. Yang selanjutnya, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atas masalah tertentu. Yang terakhir, untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis. Yang selanjutnya akan dibacakan teman saya. Untuk yang selanjutnya, penggolongan laporan bisnis. Yang pertama, menurut fungsinya, suatu laporan yang bersifat memberi informasi, menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan, atau rekomendasi. Nama lain laporan informasi perkembangan atau progress report, laporan sementara, interim report, laporan triwulan, quarterly report, laporan analitis, menyajikan fakta-fakta, menganalisis, dan menafsirkannya, kemudian mengambil kesimpulannya, dan memberi rekomendasi. Yang kedua, menurut subjeknya, laporan dapat dibedakan menurut dari departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Misalnya, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit. Yang ketiga, menurut formalitasnya. Yang pertama ada laporan formal. Misalnya, pada body text pendahuluan, isi penutup. Kemudian prefatory part, sampul, judul, halaman, surat, kewenangan, penerimaan, persetujuan, pengiriman, penghargaan, sinopsis, abstrak, rangkuman eksekutif, daftar isi, dan daftar tabel. Yang selanjutnya supplemental parts, yaitu lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar sepilah, indeks. Yang terakhir laporan informal, biasanya hanya mencakup badan teks. Yang selanjutnya, menurut keasliannya, laporan otoritas merupakan suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain. Yang kedua, laporan sukarela adalah laporan yang dibuat atas inisial laporan Anda sendiri. Yang ketiga, laporan swasta. Laporan ini dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian, laporan publik adalah laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian, menurut jenisnya, ada laporan berkala, dapat dikeluarkan secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Kemudian, laporan khusus mencakup situasi atau kejadian yang unik seperti munculnya krisis dalam suatu perusahaan.
Yang selanjutnya menurut jenisnya ada laporan memorandum, yaitu menggunakan format memo, yaitu kepada, dari, subjek, dan tanggal. Selanjutnya laporan surat menggunakan format surat dan kepala surat. Kemudian laporan dalam bentuk cetakan laporan. Dalam bentuk cetakan mempunyai judul yang sudah tercetak, instruksi, baris-baris kosong. Kemudian laporan formal sering juga disebut laporan panjang. Kemudian menurut kegiatan proyek, ada laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Yang terakhir menurut pelaksanaan pertemuan. Ada agenda adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung. Kemudian notulen merupakan laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung. Yang terakhir, laporan pertemuan adalah suatu laporan resmi yang cakupan bahasanya lebih luas dan berisi hal-hal pertemuan atau konferensi penting. Selanjutnya, persiapan penulisan laporan bisnis. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir, mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini pendahuluan terdiri dari beberapa, yaitu ada pemberi kuasa, kemudian ada layat atau rencana presentasi, kemudian ada masalah yang akan dibahas, kemudian maksud dari laporan tersebut, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer dan sekunder, latar belakang, definisi, keterbatasan, dan rekomendasi. Kemudian yang kedua ada teks. Pada teks ini bagian terpenting dari suatu laporan bisnis adalah isi teks atau laporan. Dalam hal ini akan mengembangkan hal-hal penting dan lebih secara terinci. Kemudian yaitu yang terakhir ada penutup. Di sini penutup berisikan rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, dan proposisi. Selanjutnya, organisasi tubuh laporan bisnis ada dua, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif yaitu berarti menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal yang rinci dijelaskan. Pola laporan bisnis yang telah mengikuti cara peraturan deduktif dapat berbentuk seperti digambarkan dalam Praga 19.2. Kemudian yaitu untuk menggunakan cara deduktif, pembaca memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Eksekutif yang sibuk. 2. Lebih suka untuk menentukan sesuatu yang segera. 3. Ingin mengetahui good news atau informasi netral. 4. Ingin menganalisis data lebih baik. 5. Ingin mengetahui pandangan penulis dengan segera. Dan yang terakhir, lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara deduktif. Kemudian yang kedua ada cara induktif. Cara induktif ini berbeda dengan penyajiannya dengan cara deduktif. Dengan induktif, kita dapat menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan atau rekomendasi yang dikemukakan. Kemudian dapat menggunakan cara induktif, pembaca memiliki karakter yaitu yang pertama, ingin mengetahui penjelasan secara lebih rinci, kemudian ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan atau bad news. Yang ketiga, mungkin merasa kesimpulan yang tidak biasa dan dapat menerimanya, perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja. Kemudian yang terakhir, lebih menyukai laporan disusun dengan cara induktif. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada cara menyusun teks laporan bisnis, yaitu salah satu tugas yang cukup rumit dalam membuat laporan bisnis adalah memutuskan cara terbaik untuk menyusun fakta-fakta yang tersedia sehingga terbagian teks laporan bisnis. Yang pertama ada membuat topik-topik atau kriteria, yaitu judul utama
menggunakan kriteria standar, faktor-faktor, pemecahan masalah, manfaat, atau karakteristik. Yang kedua ada menyusunkan urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian, yaitu pembuatan agenda, konvensi, dan laporan perkembangan dapat menggunakan aturan secara kronologis. Yang ketiga ada mendeskripsikan lokasi atau tempat, yaitu mendeskripsikan lokasi atau tempat. Contohnya kayak pabrik, kantor, pusat pembelanjaan, perusahaan internasional dengan cabang-cabangnya yang tersebar secara geografis ke berbagai penjuru dunia. Selanjutnya ada menjelaskan suatu proses atau prosedur yaitu cara pengembangan ini hampir sama dengan pendekatan kronologis. Metode ini menelusuri tahapan-tahapan, katakanlah suatu tahapan kebijaksanaan, operasi mesin, tahapan, prosedur melakukan tabungan atau penarikan simpanan. Yang kelima ada menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet, yaitu menunjukkan ide-ide, kejadian-kejadian atau topik yang paling penting. Selanjutnya ada menyusun urutan tingkat familiaritas, yaitu pengembangan dilakukan dengan menyajikan hal-hal yang paling sederhana atau simpel atau familiar, kemudian meningkatkan yang lebih kompleks atau yang kurang familiar. Selanjutnya ada menyusun sumber-sumber yang digunakan, yaitu metode ini menggunakan cara yang seorang ahli yang berpidato di gedung pertemuan pada perusahaan, yaitu pembaca sangat tertarik terhadap sumber informasinya. Yang terakhir ada pemecahan masalah, yaitu kemudian diikuti dengan cara pemecahan masalahnya. Dengan ini untuk mengorganisasikan suatu presentasi yang bersifat persuasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah metode kerangka. Setelah kita menyusun atau mengorganisasi tubuh dan teks laporan, maka kita akan mengatur judul atau headings dan subjudul atau subheadings dalam suatu kerangka. Kerangka tersebut akan menjadi penuntun kita dalam menyusun sebuah laporan. Dalam suatu laporan panjang atau laporan formal, kerangka juga akan menjadi daftar isi laporan kita. Sebelum kita menulis sebuah laporan, kerangka membantu kita untuk melihat hubungan antara topik yang untuk membandingkan proporsi dan judul, pengecekan keterkaitan keseluruhan dalam suatu susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih atau overlapping. Sebelum kita membahas judul dan subjudul, terlebih dahulu akan dibahas jenis-jenis judul, format kerangka, dan paralelisme dalam judul. Yang pertama adalah jenis-jenis judul. Di dalam penulisan laporan, jenis-jenis judul atau headings dapat digolongkan ke dalam 4 judul, yaitu yang pertama judul topik atau topic headings, yang kedua judul kalimat lengkap atau complete sentence headings, yang ketiga judul kalimat imperatif, dan yang terakhir adalah judul varian. Judul topik merupakan judul yang paling familiar atau umum. Nah, judul itu terdiri atas kata tunggal atau kata benda, beberapa kata atau frase singkat. Nah, kemudian judul kalimat lengkap selalu mencakup subjek dan predikat. Kemudian judul kalimat imperatif itu seperti perintah, dimulai dengan suatu kata kerja dan tidak memiliki subjek. Judul varian biasanya dimulai dengan participle. Kemudian format kerangka. Untuk kerangka singkat atau pendek, yaitu hanya 3 atau 4 judul dan subjudul. Kita mungkin akan lebih baik memilih format yang sederhana dan simple. Sedangkan untuk kerangka yang panjang, kita dapat menggunakan satu atau dari ketiga cara yang tersedia. Kombinasi antara angka dan huruf paling populer dalam dunia bisnis dan sekolah-sekolah. Sistem desimal itu lebih banyak digunakan dalam laporan sains dan teknik. Lalu saya ulangi. Kombinasi angka-angka huruf lebih banyak digunakan oleh mereka yang senang dengan huruf-huruf sebelum sampai pada judul utama. Apabila kita ingin menyusun judul dan subjudul, perlu diperhatikan 5 hal. Yang pertama adalah tempatkan pada tingkatan tertinggi. Lalu pertimbangkan panjang laporan, subjek, dan pembaca. Yang kedua, sedapat mungkin cobalah untuk menjaga keseimbangan dari masing-masing bagian. Misalnya pada bagian paraga
19.4 judul pada 1.A mempunyai 10 subjudul, sementara 1.B tidak memiliki subjudul. Hal ini tentu tidak menunjukkan adanya keseimbangan. Oleh karena itu, cakupan judul 1A perlu dipersingkat, sedangkan L.B perlu dikembangkan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, jika kita membagi suatu topik, paling tidak kita mempunyai 2 subjudul, misalnya A.1 dan A.2. Yang keempat, gunakan pertimbangan dengan baik, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit untuk subjudul. Yang kelima, tidak pernah menggunakan judul laporan sebagai bagian judul. Kemudian yang ketiga adalah paralelisme dalam judul. Semua judul harus paralel, artinya mempunyai tingkat yang sama dalam setiap bagian kerangka. Ini berarti bahwa judul itu harus mempunyai bentuk gramatikal yang sama, seperti semua merupakan kata benda, frase, atau kalimat. Sebagai contoh paralelisme, kombinasi angka atau huruf dapat digambarkan sebagai 1 Romawi, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian B, C, D, dan seterusnya. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.